wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai induksi matematika. Hari ini adalah pertemuan ketiga ya. Kemarin kita sudah mempelajari bahwa langkah-langkah induksi matematika itu terdiri dari dua langkah ya. Yang pertama itu basis induksi dan yang kedua itu langkah induksi. Di basis induksi harus membuktikan bahwa Pn benar untuk setiap bilangan asli n terkecil. Dan di langkah induksi harus mengasumsikan Pn benar untuk n sama dengan K, kemudian buktikan bahwa Pn juga benar untuk n sama dengan K plus 1. Nah, jika dapat menunjukkan bahwa kedua langkah tersebut benar, maka pernyataan Pn juga benar untuk semua bilangan asli n. Oke, kemarin juga kita sudah menguji pernyataan matematis berupa barisan menggunakan induksi matematika ya. Nah, hari ini kita akan menguji pernyataan matematis berupa ketidaksamaan dan keterbagian menggunakan induksi matematik. Sebelumnya, ada beberapa sifat-sifat pertidaksamaan yang akan sering digunakan dalam induksi matematika. Yang pertama, jika ada A lebih kecil dari B, maka jika A-nya kita tambah dengan sesuatu, atau misalnya ditambah dengan C, maka B-nya juga harus ditambah dengan C ya, agar kedua ruas atau pertidaksamaan ini menjadi setara. Nah, begitupun jika A-nya kurang dari B, maka jika A-nya dikurangi dengan C, maka B-nya juga harus dikurangi dengan C, agar pertidaksamaan ini setara. Lalu, jika A-nya lebih dari B, maka jika A ditambah C, otomatis B pun harus ditambah dengan C. Begitupun jika A dikurangi dengan C, maka B juga harus dikurangi dengan C. Nah, selain itu, sifat pertidaksamaan yang sering digunakan dalam induksi matematika ada sifat transitif, yaitu jika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka A akan lebih besar dari C. Atau jika A lebih kecil dari B dan B lebih kecil dari C, maka A akan lebih kecil dari C. Nah, mohon diingat-ingat ya, ini beberapa sifat yang akan kita gunakan dalam induksi matematik menguji kebenaran pernyataan ketidaksamaan. Sekarang kita akan membuktikan suatu pernyataan matematis berupa ketidaksamaan menggunakan induksi matematika. Contoh soal pertamanya adalah buktikan bahwa 6n lebih kecil dari 3 pangkat n untuk semua bilangan asli n lebih dari atau sama dengan 3. Nah, di sini bilangan aslinya itu harus lebih dari atau sama dengan 3, berarti bukan n sama dengan 1 ya. Jadi di sini n-nya harus kita ganti dengan nilai n terkecil, berarti nilai n terkecil di sini adalah 3 ya. Maka ini termasuk induksi matematika yang diperluas ya. Oke, seperti biasa kita misalkan dulu Pn-nya adalah 6n lebih kecil dari 3 pangkat n. Lalu kita buktikan menggunakan langkah pertama, yaitu basis induksi, harus membuktikan bahwa Pn itu benar untuk n sama dengan 3, karena tadi di sini bilangan asli terkecilnya adalah n sama dengan 3 ya. Maka kita buktikan menjadi 6 kali 3 lebih kecil dari 3 pangkat 3. 6 kali 3 itu 18, lebih kecil dari 3 pangkat 3 itu 27. Sehingga terbukti bahwa P1 benar. Kalau sudah terbukti, kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu langkah induksi. Kita asumsikan bahwa Pn itu benar untuk n sama dengan K. Maka kita tulis ulang Pn-nya, tapi kita ganti n-nya dengan K. Menjadi 6K lebih kecil dari 3 pangkat K. Nah, ini kita asumsikan atau kita andaikan pernyataan yang benar. Jika ini kita asumsikan sebagai pernyataan yang benar, maka kita harus membuktikan bahwa Pn juga akan benar untuk n sama dengan K plus 1. Caranya bagaimana? Caranya ya kita tinggal tulis ulang Pn-nya dan ganti n-nya dengan K plus 1. 6 dikalikan K plus 1 lebih kecil dari 3 dipangkatkan K plus 1 ya. Nah, berarti kita akan membuktikan bahwa pernyataan ini benar. Jadi target kita atau tujuan kita adalah membuktikan bahwa pernyataan ini benar ya. Oke, sebelumnya kita bisa intip dulu nih. Kita bisa uraikan dulu pernyataan ini menjadi 6K ditambah 6
lebih kecil dari 3 pangkat K dikali 3. Nah, kenapa dikali 3? Ingat, sifat dari bilangan berpangkat. Jika ada A dipangkatkan M ditambah M, maka sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N. Maka ini 3 pangkat K ditambah 1 itu akan sama dengan 3 pangkat K dikali 3 pangkat 1. Ya. Nah, kita harus membuktikan nih bahwa pernyataan atau ketidaksamaan ini benar. Caranya bagaimana? Caranya kita buktikan menggunakan PK, pernyataan yang tadi ya, yang ini. Kita tulis ulang PK-nya. 6K lebih kecil dari 3 pangkat K. Kan target kita adalah sampai bentuknya itu menjadi 6 dikalikan K plus 1 itu lebih kecil dari 3 dipangkatkan K plus 1. Atau 6K tambah 6 itu lebih kecil dari 3 pangkat K dikali 3 pangkat 1. Nah, di sini modal kita baru mempunyai 6K. Agar ruas kirinya menjadi 6K ditambah 6, maka kedua ruas ini harus kita tambah dengan 6 ya. Maka ini menjadi 6K ditambah 6 lebih kecil dari 3 pangkat K ditambah 6. Nah, kenapa ditambah 6? Karena tidak akan merubah nilai, tetap ini merupakan ketidaksamaan yang setara ya. Tadi kita ingat lagi sifat pertidaksamaan yang sudah dijelaskan di awal. Jika ada A lebih kecil dari B, maka jika A-nya ditambah C, B juga harus ditambah dengan C. Nah, maka di sini kita dapat bahwa 6K ditambah 6 lebih kecil dari 3 pangkat K ditambah 6. Oke, ruas kiri sudah menyerupai target ya. Berarti kita bisa ubah ini menjadi 6K ditambah 1. Nah, ruas kanannya belum menyerupai target. Berarti bagaimana caranya nih? 3 pangkat K ditambah 6 itu bisa menjadi 3 pangkat K dikali 3 pangkat 1. Oke. Nah, sekarang coba kita bandingkan antara modal dan target. Kita punya modal 3 pangkat K ditambah 6 yang ini ya. Dan target kita adalah 3 pangkat K dikali 3 pangkat 1. Nah, kan K di sini itu sama dengan N ya, di mana N itu harus lebih besar atau sama dengan 3. Maka N-nya bisa kita ganti dengan 3, sehingga K di sini juga bisa kita ganti dengan 3 ya. Maka 3 pangkat 3 ditambah 6, ini yang modal, dan yang target itu 3 pangkat 3 dikali 3. Nah, 3 pangkat 3 ditambah 6, itu hasilnya adalah 27 ditambah 6. Hasilnya adalah 33. Sedangkan yang target itu 3 pangkat 3 dikali 3. Hasilnya berarti 27 dikali 3 atau hasilnya jadi 81. Nah, kita lihat nih, apakah hubungan antara modal dan target yang ini. Ternyata modal yang kita punya yang ini, jika K-nya kita substitusi dengan 3, hasilnya akan lebih kecil daripada target. Betul kan ya? Nah, maka bisa kita tuliskan di sini, 3 pangkat K ditambah 6 itu akan lebih kecil dari 3 pangkat K dikali 3 pangkat 1. Ya, karena tadi sudah kita buktikan dengan mengganti K-nya dengan bilangan asli terkecil sesuai syaratnya, yaitu K sama dengan 3. Nah, setelah kita dapat bentuk pertidaksamaan ini, kita ingat-ingat lagi, tadi di awal sudah dijelaskan ada sifat transitif. Jika A lebih kecil dari B dan B lebih kecil dari C, maka A lebih kecil dari C. Nah, yang jadi A itu kan yang ini, yang jadi B yang ini, dan yang jadi C yang ini. Maka jika A lebih kecil dari B dan B lebih kecil dari C, dapat kita simpulkan bahwa A lebih kecil dari C, atau 6K plus 1 itu lebih kecil dari 3 pangkat K dikali 3 pangkat 1. Nah, maka bisa kita tulis 6 dikalikan K ditambah 1 itu lebih kecil dari 3 pangkat K tambah 1. Ingat sifat yang ini ya. Nah, ini jika ada bilangan pokok yang basisnya sama dikalikan, ya tinggal jumlahkan pangkatnya. Oke, sekarang kita bandingkan dengan target. Tadi target kita adalah ini ya. Nah, apakah sudah sama sekarang antara yang sudah kita kerjakan dengan target yang harus kita capai? Ternyata sudah sama ya bentuknya. Maka terbukti bahwa P K plus 1 benar. Sehingga
Tadi kita dapat bahwa P1 benar dan kita dapat bahwa PK plus 1 benar. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan, jadi terbukti bahwa 6N lebih kecil dari 3 pangkat N untuk semua bilangan asli N lebih besar atau sama dengan 3. Oke, gimana? Paham sampai sini? Agar kalian lebih paham, di sini ada contoh soal yang kedua, yaitu buktikan bahwa N ditambah 1 dikuadratkan lebih kecil dari 2N kuadrat untuk setiap bilangan asli N lebih dari atau sama dengan 3. Nah, maka di sini bilangan asli terkecilnya adalah N sama dengan 3 ya. Oke, kita misalkan dulu bahwa Pn-nya adalah N ditambah 1 dikuadratkan lebih kecil dari 2N kuadrat. Untuk membuktikan pernyataan ini, maka kita gunakan induksi matematika yang langkah pertamanya adalah basis induksi, di mana kita harus membuktikan bahwa Pn benar untuk N sama dengan 3. Ya udah, berarti kita tinggal tulis ulang Pn-nya, tapi N-nya kita substitusi dengan 3 ya. Jadi 3 tambah 1 dipangkatkan 2 lebih kecil dari 2 dikali 3 kuadrat. Maka ini jadi 4 kuadrat lebih kecil dari 2 kali 9. Ini jadi 16 lebih kecil dari 18. Apakah 16 lebih kecil dari 18? Betul ya, maka terbukti P1 benar. Selanjutnya, langkah keduanya yaitu langkah induksi. Kita harus mengasumsikan bahwa Pn benar untuk N sama dengan K. Maka kita tulis ulang Pn-nya, tapi N-nya kita ganti dengan K. Menjadi K ditambah 1 dipangkatkan 2 lebih kecil dari 2K kuadrat. Nah, ini kita asumsikan benar. Jika kita asumsikan ini benar, maka kita harus membuktikan bahwa Pn juga benar untuk N sama dengan K plus 1. Caranya, ya kita tulis ulang Pn-nya, tapi N-nya kita ganti dengan K plus 1. Jadi, K plus 1 ditambah lagi 1 dipangkatkan 2 ya. Jadi ini N-nya kita ganti dengan K plus 1 ditambah lagi 1 dipangkatkan 2. Lebih kecil dari 2N kuadratnya, N-nya kita ganti dengan K plus 1. Menjadi 2 dikalikan K plus 1 dipangkatkan 2. Nah, berarti ini target kita ya, atau tujuan yang harus kita capai. Nah, ini adalah tujuan yang harus kita capai ya. Oke, tapi coba kita intip dulu ya, dari pernyataan PK plus 1 ini. Kalau kita jabarkan, ini menjadi K plus 2 dikuadratkan lebih kecil dari 2, ini jadi K kuadrat tambah 2K tambah 1. Loh, kok bisa gitu? Ingat lagi nih, ada bentuk A tambah B dipangkatkan 2, itu nanti hasilnya menjadi A kuadrat ditambah 2 dikalikan angka yang di dalam kurungnya, maka 2 kali A kali B ditambah B kuadrat. Maka jika ada K tambah 1 dikuadratkan, hasilnya akan menjadi K kuadrat ditambah 2 dikalikan angka yang di dalamnya menjadi 2 kali K, 2K dikali 1. Jadi 2K ditambah 1 kuadrat 1. Nah, ini juga bisa kita uraikan menjadi K kuadrat ditambah 2 kali K kali 2, jadi 4K, ditambah 2 kuadrat 4. Lebih kecil dari ini kita kali pelangi ya, maka jadi 2K kuadrat ditambah 4K ditambah 2. Oke, kita sudah intip atau sudah kita jabarkan targetnya nih. Selanjutnya, kita harus membuktikan menggunakan pernyataan PK. Menggunakan pernyataan yang ini ya. Nah, kita tulis ulang pernyataannya, yaitu K tambah 1 dipangkatkan 2 lebih kecil dari 2K kuadrat. Oke, nah tujuan kita kan ingin bentuknya menjadi seperti ini ya. Nah, jadi K kuadrat tambah 4K tambah 4. Sedangkan di sini belum sama bentuknya, maka kita akan uraikan dulu ini menjadi K kuadrat ditambah 2 kali K kali 1, jadi 2K ditambah 1 kuadrat 1. Lebih kecil dari 2K kuadrat. Nah, ruas kiri bentuknya sudah sama belum? Ternyata belum ya. Di sini harusnya K kuadrat tambah 4K tambah 4, sedangkan kita punya modalnya adalah K kuadrat tambah 2K. Ya berarti kurang kan? Maka kedua ruas harus kita tambah dengan 2K ya, agar menjadi 4K. Dan agar menjadi 4, satu ini harus kita tambah dengan 3. Jadi kedua ruas kita tambah dengan 2K ditambah 3. Menjadi K kuadrat
tambah 2K tambah 1 ditambah 2K ditambah 3 lebih kecil dari 2K kuadrat ditambah 2K ditambah 3. Oke, sampai sini paham ya? Selanjutnya, kita hitung ini menjadi K kuadrat tambah 4K ditambah 4. Lebih kecil dari 2K kuadrat ditambah 2K ditambah 3. Oke, coba kita bandingkan antara modal yang kita punya dengan target. Ternyata ruas kirinya sudah sama ya, sehingga ruas kiri bisa kita ubah bentuknya menjadi ini nih, menjadi K ditambah 1 ditambah lagi 1 dikuadratkan. Karena kan K kuadrat tambah 4K tambah 4 itu sama dengan K tambah 2 dikuadratkan. Dan sama juga dengan K tambah 1 tambah 1 dikuadratkan. Oke, nah sekarang karena ruas kiri sudah sama, kita tinggal lihat ruas kanan. Ruas kanan belum sama. Di sini kita punya modalnya adalah 2K kuadrat tambah 2K tambah 3. Sedangkan targetnya adalah 2K kuadrat tambah 4K tambah 2. Sehingga kalau kita bandingkan antara modal yang kita punya dengan target, nah modal kita kan 2K kuadrat tambah 2K tambah 3. Sedangkan targetnya harus menjadi 2K kuadrat tambah 4K tambah 2. Di mana K-nya bisa kita ganti dengan bilangan asli terkecil, yaitu 3. Jadi, di sini nanti menjadi 2 dikali 3 dikuadratkan, ditambah 2 kali 3 ditambah 3. Nah, modalnya bisa kita hitung menjadi 2 kali 9 ditambah 6 ditambah 3. Atau jadi 18 ditambah 9 ya, sama dengan 27. Sedangkan target yang harus kita capai yaitu 2 dikali 9 ditambah 12 ditambah 2. Ini jadi 18 ditambah 14. Hasilnya jadi 32. Coba kita bandingkan modal yang kita punya dengan target yang harus kita capai. Ternyata modal yang kita punya 27 jika K-nya disubstitusi dengan 3 ya. Dan target yang harus kita capai jika K-nya kita substitusi dengan 3 hasilnya adalah 32. Sehingga didapat bahwa 27 lebih kecil dari 32. Maka kita bisa tuliskan sini bahwa 2K kuadrat ditambah 2K ditambah 3 itu akan lebih kecil dari ini kan, dari 2K kuadrat tambah 4K tambah 2. 2K kuadrat tambah 4K tambah 2. Oke, nah selanjutnya kita ingat lagi nih sifat transitif yang tadi sudah dijelaskan. Jika ini kita misalkan A, ini kita misalkan B, dan ini kita misalkan C, maka jika ada A lebih kecil dari B dan B lebih kecil dari C, maka A akan lebih kecil dari C. Hingga bisa kita tuliskan bahwa K ditambah 1 ditambah 1 dikuadratkan itu akan lebih kecil dari C, yaitu 2K kuadrat ditambah 4K ditambah 2. Oke, nah lihat nih ruas kanannya apakah sudah sama dengan target? Ternyata sudah sama ya, maka kita bisa ubah bentuk 2K kuadrat tambah 4K tambah 2-nya menjadi 2 dikalikan K ditambah 1 dikuadratkan. Atau menjadi K ditambah 1 ditambah 1 dikuadratkan. Nah, ini kita ubah bentuknya menjadi 2 dikalikan K ditambah 1 dikuadratkan. Loh, kok jadi gini? Nah, kita lihat nih, kan 2K kuadrat tambah 4K tambah 2 itu senilai dengan 2 dikalikan K kuadrat tambah 2K tambah 1. Dan 2 dikalikan K kuadrat tambah 2K tambah 1 itu ya sama juga dengan 2 dikalikan K ditambah 1 dikuadratkan. Jadi, bentuk ini bisa kita ubah menjadi 2 dikalikan K ditambah 1 dikuadratkan. Nah, sekarang kita bandingkan dengan target yang sudah kita tetapkan tadi ya untuk PK plus 1. Ternyata bentuk ini sudah sama dengan target. Maka dapat kita simpulkan bahwa PK plus 1 benar. Jika tadi P1 benar dan PK plus 1 benar, maka kesimpulannya jadi terbukti bahwa N plus 1 dikuadratkan lebih kecil dari 2N kuadrat untuk setiap bilangan asli N lebih dari atau sama dengan 3. Dapat dipahami ya sampai sini? Ibu akan berikan contoh soal yang ketiga, yaitu buktikan bahwa 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sampai dengan ditambah N kuadrat lebih besar atau sama dengan N pangkat 3 per 3 untuk setiap N bilangan asli. Nah, berarti di sini bilangan asli terkecilnya adalah N sama dengan 1, karena tidak ada syaratnya N-nya harus lebih besar atau lebih kecil dari berapa ya.
Oke, maka kita misalkan dulu PN-nya adalah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sampai dengan ditambah N kuadrat lebih besar atau sama dengan N pangkat 3 per 3. Lalu, untuk membuktikan ini menggunakan induksi matematika, kita lakukan langkah pertama yaitu basis induksi, di mana kita harus membuktikan PN benar untuk N sama dengan 1. Bagaimana caranya? Lihat nih, ini kan pernyataan ketidaksamaannya tuh berupa barisan ya, berupa deret, seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Maka jika N-nya sama dengan 1, ya maka kita ambil bilangan pertama, yaitu 1 kuadrat. Lalu kita lihat ruas kanannya ditulis lagi, tapi N-nya kita ganti dengan 1, sehingga bisa kita tuliskan menjadi 1 kuadrat itu lebih besar atau sama dengan 1 pangkat 3 per 3. 1 kuadrat itu 1, dan 1 pangkat 3 per 3 itu 1 per 3. Apakah 1 lebih besar atau sama dengan 1 per 3? Jawabannya adalah iya, sehingga terbukti bahwa P1 benar. Jika langkah pertama benar, kita lanjut ke langkah kedua, yaitu langkah induksi. Kita harus asumsikan bahwa PN benar untuk N sama dengan K. Maka kita tulis ulang PN-nya, tapi N-nya kita ganti dengan K ya. Maka bisa kita tuliskan menjadi 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sampai dengan ditambah K kuadrat lalu lebih besar atau sama dengan K pangkat 3 per 3. Oke, nah kita anggaplah ini adalah pernyataan yang benar. Jika kita anggap pernyataan ini benar, maka kita harus membuktikan bahwa PN juga benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, masih ingat kan cara pembuktian deret di video sebelumnya? Kita tulis ulang ruas yang kiri menjadi 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sampai dengan ditambah K kuadrat. Lalu, kita tambahkan lagi satu suku setelahnya. Berarti satu suku setelah K itu ya K plus 1 kan? Maka kita tambahkan dengan K plus 1 tapi dikuadratkan. Karena kan di sini K-nya harus kuadrat. Oke, selanjutnya kita tulis ulang ruas kanan yang ada di soal. Menjadi K plus 1 dipangkatkan 3 per 3. Sampai sini paham ya? Oke, kalau paham kita lanjut. Bagaimana nih cara membuktikan bahwa pernyataan ini benar? Maka kita buktikan menggunakan PK. Jadi kita tulis lagi PK-nya. PK-nya yang ini kan, kita tulis lagi menjadi 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sampai dengan ditambah K kuadrat lebih besar sama dengan K pangkat 3 per 3. Oke, nah ini adalah modal yang kita punya. Sedangkan targetnya kita harus membuktikan bahwa pernyataan ini benar ya. Nah, ini adalah target kita atau kita harus membuktikan sampai pernyataan ini tuh bernilai benar. Oke, kita lihat nih ke modal yang kita punya. Di ruas kiri, kita punya 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sampai dengan ditambah K kuadrat. Sedangkan targetnya itu harus 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sampai dengan ditambah K kuadrat ditambah lagi K plus 1 dikuadratkan. Maka agar ini sama dengan target yang PK plus 1, maka kedua ruas harus kita tambah dengan K plus 1 kuadrat. Harus ditambah dengan ini ya, agar bentuknya sama. Sehingga kita tambah kedua ruasnya dengan K plus 1 dikuadratkan. Ruas kanan juga ditambah dengan K plus 1 dikuadratkan. Oke, sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya, karena ruas kirinya sudah sama dengan target PK plus 1, maka kita tulis ulang ruas kirinya. Nah, di sini ruas kiri sudah sama nih. Yang masih belum sama yaitu ruas kanan, yang K pangkat 3 per 3 ditambah K plus 1 dikuadratkan. Bagaimana nih caranya agar ruas kanan ini tuh bentuknya bisa menyerupai ini nih. Bisa menyerupai K tambah 1 dipangkatkan 3 per 3. Oke, berarti kita punya modalnya ini dan targetnya adalah ini. Sehingga coba kita bandingkan dulu antara modal dan targetnya. Modal kita adalah K pangkat 3 per 3 ditambah K plus 1 dikuadratkan. Sedangkan targetnya adalah K plus 1 dipangkatkan 3 per 3. Nah, K di sini kita bisa ganti dengan nilai bilangan asli terkecil, yaitu N sama dengan 1. Maka bisa kita tuliskan menjadi 1 pangkat 3 per 3 ditambah 1 ditambah 1 dikuadratkan. Yang target bisa kita tuliskan menjadi 1 tambah 1 dipangkatkan 3 per 3. Oke, ini bila kita hitung hasilnya menjadi 1 per 3 ditambah 2 pangkat 2.
atau jadi 1/3 ditambah 4 ya, atau menjadi berapa nih? Ada yang tahu? Oke, kita tinggal kalikan aja ya, 4-nya kali 3 jadi 12, ditambah 1 jadi 13/3. Selanjutnya, yang target kita hitung juga. Nah, jika kita hitung, ini hasilnya menjadi 2 pangkat 3/3, atau jadi 8/3. Oke, coba kita bandingkan antara modal dan target. Ternyata modal yang kita punya itu nilainya lebih besar daripada target. Maka kita bisa tuliskan bahwa K pangkat 3/3 ditambah K plus 1 dipangkatkan 2 itu akan lebih besar atau sama dengan K plus 1 dipangkatkan 3/3. Ya, karena tadi kita sudah buktikan jika ini kita ganti K-nya dengan 1 dan ini kita ganti K-nya dengan 1 juga hasilnya akan lebih besar yang ini ya. Jadi kita bisa tulis bahwa K pangkat 3/3 ditambah K tambah 1 dipangkatkan 2 itu akan lebih besar dari K plus 1 dipangkatkan 3/3. Jadi ini lebih besar dari ini. Nah, kita ingat lagi nih di sini, jika ini kita misalkan dengan A, ini kita misalkan dengan B, dan ini kita misalkan dengan C, maka jika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, kesimpulannya adalah A lebih besar dari C. Atau kita bisa tuliskan menjadi A-nya berarti yang ini ya, dari 1 kuadrat sampai K tambah 1 dikuadratkan akan lebih besar dari C. C-nya yang K ditambah 1 dipangkatkan 3/3. Karena bentuknya nih sudah sama dengan target atau dengan pernyataan PK plus 1, maka terbukti PK plus 1 benar. Nah, tadi P1 benar, PK plus 1 juga benar. Maka dapat disimpulkan, jadi terbukti bahwa 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sampai dengan ditambah N kuadrat lebih besar atau sama dengan N pangkat 3/3 untuk setiap bilangan asli N. Gimana? Sudah paham dengan materinya? Semoga kalian dapat memahami materinya dengan baik ya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.